Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Hasan Genggong, yang saya hormati Kepala Rektor Universitas Islam Hasan Genggong, dan semua yang saya hormati para dekan, para kaprodi dari Fakultas FEBI, terlebih pula kepada yang mengajar makul ini, itu adalah kaprodi kami Ustadz Pak Gofur. Semoga diberi kesehatan, amin. Kali ini saya mau mempresentasikan itu dari usul fiqh. Saya atas nama Ulul Albab. Ini pembahasannya itu adalah maqasid syariah. Dalam artian apa sih itu adalah maqasid syariah? Maqasid itu adalah bentuk jamak dari maksud. Qasada yaqsudu maksud yang berarti maksud dan atau tujuan. Jadi yang dimaksud dengan maqasid adalah tujuan atau suatu orientasi dari seseorang untuk mencapai kemaslahatan. Nah, di sini ada 3 bagian syariat berdasarkan literatur. Yang pertama adalah syariat dalam artian hukum yang tidak pernah berubah sepanjang masa. Jadi contohnya hukum-hukum sholat itu. Hukum intinya bukan hanya sekedar hukum sholat, pada intinya hukum yang tidak pernah berubah sepanjang masa, mulai dari hukum-hukum terdahulu, mulai dari hukum-hukumnya Nabi Adam sampai sekarang itu masih tetap dilakukan. Terus yang kedua adalah syariah dalam artian tidak dapat berubah sampai akhir zaman. Ini tidak bisa dirubah sampai akhir zaman nanti gitu. Tidak ada yang bisa merubah dan tidak pula bisa berubah gitu. Terus yang ketiga adalah syariat dalam artian hukum yang didapatkan dari usaha istinbat, hukum yang bersumber dari Quran hadis itu. Terus yang kedua adalah maslahah. Apa sih itu maslahah? Nah, maslahah itu adalah secara etimologi, cara bahasa adalah kata tunggal dari al-masahih yang berarti dengan kata salah. Nah, terus ada beberapa macam-macam maslahah. Saya menyebutkan di dalam peta konsep ini. Nah, kita itu menyebutkan ada 3 maslahah. Yang pertama adalah maslahah berdasarkan segi perubahan maslahah, tergantung dari satu peristiwa, satu kejadian, satu tempat gitu. Terus yang kedua adalah maslahah berdasarkan segi sisi penilaian syariah. Nah, yang saya jelaskan yang kedua ini adalah ada subbagiannya gitu. Subbagiannya itu terdapat 3. Yang pertama adalah maslahah mutabarah, yang kedua adalah maslahah mulghah, yang ketiga adalah masalah mursalah. Itu maslahah itu adalah mencari keuntungan gitu. Nah, terus lanjut poin yang ketiga adalah maslahah berdasarkan segi sisi kualitasnya. Nah, dari segi sisi kualitasnya ini juga ada subbagiannya terdapat 3 bagian. Itu adalah al-maslahah ad-daruriyah. Yang kedua adalah maslahah al-hujiyah, yang ketiga adalah maslahah at-tahsiniyah. Terus masuk poin yang terakhir, kita tuh metode penetapan hukumnya itu bagaimana. Yang pertama, kita tuh memiliki 3 poin dalam penetapan hukum. Yang pertama adalah qiyas, yang ketiga adalah istihsan, yang ketiga adalah maslahah. Itu istihsan itu pengecualian atau memindahkan hukum suatu masa, suatu peristiwa ke suatu peristiwa yang lainnya gitu. Terus yang ketiga adalah masalah, yaitu penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu persoalan yang tidak ada kepentingan hukumnya gitu. Jadi mungkin seperti itu yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata dari yang saya jelaskan dan saya sampaikan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.